Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi anak-anak, berjumpa kembali dengan Ibu dalam mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan kelas 9 pada pertemuan ketiga. Di kita masih membahas tentang bab pertama, yaitu dinamika perwujudan Pancasila sebagai dasar negara. Minggu yang lalu telah dijelaskan apa arti Pancasila. Ibu mengulang kembali, Pancasila adalah 5 dan sila adalah dasar. Jadi 5 dasar. Pancasila sebagai dasar negara dan sebagai pandangan hidup. Minggu sekarang kita akan coba menyelesaikan tujuan pembelajaran. Yang pertama yaitu mensyukuri perwujudan Pancasila sebagai dasar negara yang merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, menunjukkan sikap bangga akan tanah air sebagai perwujudan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara. Minggu ketiga, mengamati dinamika yang terjadi di masyarakat, terlebih mengenai praktik ideal Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Yang keempat, merancang dan melakukan penelitian sederhana tentang peristiwa dan dinamika yang terjadi di masyarakat terkait penerapan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Selanjutnya, kalian coba perhatikan pada gambar di samping, ini adalah pidato kenegaraan yaitu oleh Presiden kita yang pertama, Bapak Soekarno-Hatta. Di dalam penerapan Pancasila dari masa ke masa, sebagaimana pihak menyebutkan, pada masa 1959 sampai 1966 sebagai periode demokratis. Pada masa ini, demokrasi dianggap tidak berada pada kekuasaan rakyat, sebagaimana diamanatkan nilai-nilai Pancasila, namun cenderung berada pada kekuasaan pribadi Presiden. Selanjutnya, di dalam penerapan Pancasila dari masa ke masa, di sini terjadi suatu peristiwa. Salah satunya yaitu pemberontakan PKI atau G30S PKI pada tanggal 30 September 1965. Di sini, PKI berusaha merebut kekuasaan disertai pembunuhan 6 perwira tinggi dan seorang ajudan, Jenderal A.H. Nasution. Selanjutnya, di dalam penerapan dari masa ke masa, di sini juga pada tanggal 12 Januari 1966 terjadi demokrasi mahasiswa dan rakyat menyampaikan beberapa tuntutan dan demokrasi tersebut dikenal dengan 3 tuntutan hati naluri rakyat atau biasa kita sebut dengan Tritura. Di sini rakyat menuntut yaitu pertama bubarkan PKI beserta ormas-ormasnya, yang kedua bubarkan kabinet Dwi Kora dari unsur-unsur PKI, dan yang ketiga turunkan harga. Ini adalah 3 tuntutan rakyat atau yang dikenal dengan Tritura. Selanjutnya, penerapan dari masa ke masa Pancasila sebagai dasar negara dan juga sebagai pandangan hidup. Pada masa 1966 hingga 1998 disebut sebagai masa Orde Baru. Orde Baru diharapkan dapat melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dengan murni dan konsekuen. Tetapi di sini terjadi suatu permasalahan yaitu kemunduran ekonomi Indonesia dan dugaan penyelewengan terhadap Pancasila membuat mahasiswa dan masyarakat melakukan tindakan menuntut turunnya Presiden Soeharto atau tadi di situ demonstrasi. Sehingga pada masa itu disebut dengan masa reformasi sampai dengan sekarang. Demikianlah materi yang dapat Ibu sampaikan. Semoga kalian selalu sehat dan jangan lupa prokes kesehatan. Selamat belajar dan selesaikan tugas tepat waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.